yang sepertinya untuk startup UMKM yang mau IPO. Untuk book value yang 50 miliar itu apakah itu harus dalam bentuk ekuitas yang liquid, karena tadi seperti singgung soal batu bara, jiwa aslinya tahu semua segala macam, kan itu mungkin dilihat dari value di tambangnya ya. Apakah perusahaan yang punya future valuation sampai 50 miliar boleh juga dikategorikan sebagai itu, artinya boleh terklasifikasikan boleh masuk di IPO kan, atau memang harus yang bentuk liquid atau mungkin bentuk fixed asset bisa juga atau enggak. Jadi apakah model 50 miliar ini seperti apa sehingga kalau mungkin startup ini berpikir mau IPO, apakah harus menunggu dulu dia sudah punya retail earning sampai segitu besar atau belum? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan soal ini Pak, SPAC, Special Purpose Acquisition Company. Karena mungkin saya nggak tahu Pak, di Indonesia itu sudah pernah dilakukan atau belum. Karena sepertinya banyak juga bisnis model yang dilakukan, dia bikin perusahaan yang gitu ya, dia IPO kan. Nah ini saya nggak tahu apakah bisa dilakukan di pasar Indonesia seperti ini, melakukan SPAC ini, atau memang itu tidak bisa dilakukan di Indonesia sama sekali. Dan pertanyaan terakhir yang ketiga, perihal delisting. Apakah kalau misalnya satu perusahaan sudah IPO, itu sudah pasti final selama-lamanya dia akan terus sebagai TBK atau IPO, atau ada reverse engineering-nya untuk dia, artinya saya justru mau keluar dari market. Kalau itu dilakukan dan kalau bisa, apakah itu justru menjadi reputasi yang buruk buat si perusahaan tersebut? Karena mungkin dia hanya seperti yang Pak sampaikan tadi, siapa tahu dia hanya melakukan efisiensi pajak pada saat tahun tertentu gitu ya, mungkin 4-5 tahun melakukan efisiensi pajak, habis itu dia justru keluar dari market, dia delisting. Apakah itu jadi reputasi yang buruk atau enggak? Itu Pak, terima kasih. Iya, makasih Pak Orlando. Jadi tadi ada 3 ya Pak. Yang pertama tadi terkait dengan ekuitas. Ya. Itu apakah harusnya memang liquid atau gimana? Terus yang kedua tadi terkait dengan SPAC. Terus yang ketiga ada listingnya. Silakan Pak. Yang pertama unfortunately itu saklek. Itu 50M-nya itu harus modal store atau retained earnings yang emang jelas di buku audit perusahaan. Jadi unfortunately future value itu nggak dihitung lah. Jadi itu ya, to answer your question ya plainly ya harus 50M minimum. Itu yang pertama. Fixed asset juga nggak bisa Pak. Fixed asset ya kalau modalnya di store sebagai cash terus dibeli fixed asset ya kan di balance sheet itu masih ada tuh equity 50M. Jadi that's okay. That's okay. Ya. So Jadi audit Mas, audit ini. itu pertama. Yang kedua soal SPAC. Also di Indonesia belum ada regulasi soal SPAC. Saya juga sedikit ada investasi di luar negeri, jadi sedikit ngerti soal SPAC. There is no such entity di Indonesia. Jadi nggak ada perusahaan yang bisa TBK bilang ya nanti kita akan cari perusahaan yang akan kita acquire gitu. Itu nggak bisa. Tapi yang banyak yang kejadian sekarang di bursa adalah banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah nggak pengen TBK, di listing itu sangat-sangat susah dan tidak disukai regulator. Jadi yang mereka lakukan itu mereka jual perusahaan mereka sebagai cangkang. Jadi mungkin kalau Bapak ikutin kayak even like Pani itu sebenarnya kan pas IPO itu bukan Pantai Kapuk, itu kan pabrik kaleng apa gitu, saya juga lupa. Ownernya udah decide, aduh deh udah nggak mau TBK lagi, dikenalin ke Agung Sedayu yang pengen IPO-in Pani, tapi daripada IPO mereka pikir ya deh saya beli aja company ini, terus saya inject, masukin asetnya ke company ini. Jadi ada banyak itu terjadi sekarang. Mungkin kalau yang recent PACK itu juga it was a very small company, baru 1 tahun lalu dibeli sama CNGR, which is a big nickel smelter player di China. Sekarang isunya mereka mau right issue gede berapa triliun untuk injek aset-asetnya. Jadi that is happening more and more often these days. Tapi it's not SPAC gitu. Tapi ya ada aja kayak perusahaan-perusahaan TBK yang mau jual perusahaan sebagai cangkang aja deh, fully exit, terus nanti injek aset baru diinjek masuk gitu. Tying to your third question yang soal delisting itu prosesnya ada dan bisa dilakukan. Tapi itu prosesnya susahnya setengah mati, lamanya itu
bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun bahkan. Karena ya frankly Bursa dan OJK nggak suka perusahaan di listing. Karena kasiannya juga investor yang udah keburu beli sahamnya sekarang liquid, tiba-tiba di listing, mereka masih memiliki sahamnya, mereka mau jual gimana gitu kan, susah gitu kan, kasihan juga ini investor-investor minoritas retail gitu kan. So there have only been very few delistings di Indonesia, tapi it happens gitu, kayak apa ya? Zaman dulu Aqua, Pak. Aqua itu paling legend tuh yang delisting. paling major. Yeah. Itu tapi 10 tahun lebih kali itu, dari awal mereka rencana di listing sampai mereka benar-benar di listing itu karena peraturannya sangat rumit. Intinya harus Dan mahal. dan mereka harus intinya kalau mau di listing harus buy out semua shareholder minoritas sampai jumlah shareholder di bawah 300 atau Iya. 300 delisted, non TBK 50. ya di bawah 300 di listed. Jadi kalau udah ada keburu puluhan ribu investor itu harus, jadi itu saya ingat tuh, itu Aqua kalau ngikutin beritanya itu mereka end up tender offer terakhir mereka itu di harga kayak berapa ratus ribu per Iya. lot saham, padahal pas awal prosesnya cuma ratusan. Jadi, tapi mereka ya karena Danone ya rela-rela aja karena mereka pengen di listed. Tapi frankly kalau tujuannya kalau saya cuma mau efisien pajak 3 tahun ini jadi IPO terus di listing, menurut saya sih itu bukan alasan yang tepat untuk Bukan opsi. IPO. Dan ya frankly kenapa cuma mau efisien pajak 3 tahun ya, harusnya efisien pajak selamanya gitu. Itu pajak selamanya, ya benar. Jadi menurut saya ya kalau udah TBK harus udah mindsetnya, oh saya akan memiliki perusahaan TBK selamanya nih, nggak akan gampang untuk meninggalkan bursa. Kalau pengen exit ya dengan cara yang kedua itu, yang jual perusahaan sebagai cangkang, ya paling cuma itu opsinya. Follow-up question Pak Firman, untuk pertanyaan kedua yang tadi soal spek, karena tidak ada regulasi Indonesia, artinya secara praktikal itu nggak possible dilakukan di Indonesia berarti? Atau possible saja tapi tidak ada yang pernah melakukan? I doubt it's possible, to be honest. Karena Basically not possible. ya karena it's like this. When we go public, kan kita harus cerita nih apa main business kita itu apaan. Kalau kita bawa ke bursa, let's say ada deh kita store 100 miliar, kita bawa ke bursa, ini saya mau go public nih, terus dia tanya omsetnya mana? Oh belum ada, saya nanti akan acquire, ya itu udah melanggar yang soal 12 bulan itu. Katakanlah ada omset sedikit dari bidang usaha lain yang kebetulan di PT-nya juga, itu juga harus susah tuh. Terus setelah itu diminta projection 3 tahun. Ya mana bisa kita kasih projection 3 tahun, kita nggak tahu kita mau acquire siapa gitu kan. Jadi menurut saya within the current regulation is not possible. Oke. Ya.